Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini pelajaran kita adalah fikih. Kita membaca kitab Syarah Umdatul Ahkam, kitab hadis-hadis membahas tentang fikih atau cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di hadis pertama, yaitu hadis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang lalu pembahasan sampai di sini. Sebelum kita lanjut, mungkin perlu saya ulang membaca matan hadisnya, bunyi hadisnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan itu dengan niat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, bin niyah dengan tunggal seperti ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan nilai seseorang tergantung dari niatnya. Kemudian ini ada koma, dan di sini beliau Rasulullah memberi contoh bahwa orang itu tergantung dari niatnya. Akhirnya kemudian contohnya kata Rasul, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa hijrahnya ke dunia atau untuk mencari dunia, yusibuha, untuk mendapatkannya, awim ra'atin, atau untuk mendapatkan wanita, yatazawwajuha, untuk dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia niatkan. Ini contoh yang sangat jelas bahwa hijrah atau berpindah, walaupun itu satu amalan, itu bisa bermacam-macam nilainya. Maka Rasul bilang di sini, maka hijrahnya tergantung kemana dia niatkan. Sudah panjang pembahasannya dan kita sampai tadi ke penjelasannya. Di sini kata beliau, faqad qassaman nabiyyu alaihi salatu wassalam, ini penjelasan ya atau syarah. Nabi SAW membagi al-hijrata, membagi hijrah, ila qismaini, menjadi dua macam. Pembagiannya ini bi'tibarin niyati wal qasdi. Pembagian menjadi dua ini tergantung dari niat dan tujuan. Yang pertama, al-hijrati lillahi wa rasulihi. Yang pertama, hijrah untuk Allah, atau hijrah kepada Allah, atau hijrah karena Allah. Nah, itu hijrah yang benar. Yang kedua, al-hijrati ila dunya, orang hijrah ke dunia atau untuk mencari dunia, awim ra'atin, atau untuk mencari wanita. Wadzalika yakunu bil qasdi,
terbaginya satu amalan tadi tergantung dari kos tujuan. Kalau amalannya mungkin berangkatnya ya satu jenis, satu amalan. Wa illa fal amalu wahidun, padahal amalannya itu satu. Tapi keadaannya, nilainya itu menjadi dua. Hijrah ya contoh. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil amal, demikian juga berlaku pembagian ini pada seluruh amalan. Seluruh amalan bisa dibagi menjadi dua, walaupun itu satu jenis amalan. Tergantung dari apa? Niatnya, tujuannya. Faman talabal ilma, sekarang contoh, barang siapa yang menuntut ilmu, seperti kita ngaji di sini, itu namanya talabul ilmi, mencari ilmu. Dan ini hukumnya wajib, karena Rasul mengatakan talabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu fardu. Fardu itu wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Maka orang yang tidak mau talabul ilmi, tidak mau ngaji itu berdosa. Barang siapa yang menuntut ilmu liiqamati syariatillah, untuk menegakkan syariat Allah, menegakkan pada dirinya, pada keluarganya, pada kampungnya, pada wilayahnya dan negerinya, dan lebih luas menegakkan agama Allah di muka bumi. Tujuannya itu. Fahadha yunalus sawab, maka kalau niatnya seperti itu, dia akan mendapatkan pahala. Ya, itu satu. Niat pertama, ini niat yang benar. Tetapi kata Rasul, waman talabal ilma, barang siapa mencari ilmu, liyumari bihi as-sufaha, barang siapa mencari ilmu untuk supaya bisa mendebat orang-orang yang tidak mengerti, untuk mengalahkan orang-orang yang jahil misalnya. Wa yujari bihi al-ulama, atau supaya bisa disebut ulama, supaya disebut orang alim. Nah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini kan niatnya jelek, padahal duduknya sama jejer. Ya paham. Bisa jadi satu amalan tergantung dari niatnya. Ini contohnya jelas sekali ya. Fa in sa'ala sa'ilun, kalau ada orang bertanya, ma alaqatu hadzal hadithi bi kitabit thaharah, apa kaitannya hadis tadi, hadis Umar itu dengan kitab thaharah? Ya, thaharah tadi sudah dibahas ya. Thaharah itu ada dua, thaharah badan dan thaharah hati. Fal jawabu, maka jawabnya, anna lahu alaqatan kabirotan. Hadis ini sangat berkaitan dan kaitannya sangat besar. Li'anna minat taharati, karena yang termasuk taharah ma yahtaju ila niyatin lisihhatihi. Karena namanya taharah, apakah itu taharah hati maupun taharah badan, itu amalan yang butuh kepada niat untuk dikatakan sah. Artinya sahnya taharah itu tergantung dari niatnya, menjadi penentu. Jadi niat itu menjadi penentu sah tidaknya taharah. Nah, wa minat taharati, dan di antara taharah ma yahtaju ila niyatin lisawabi alaihi. Demikian juga, jadi ada dua. Kalau misalnya wudu itu harus dua niat, ini tidak boleh pisah. Yang pertama, niatnya harus ada niat berwudu supaya wudunya sah. Sah namanya sah ya. Tapi sah itu belum tentu diterima. Artinya belum tentu mendapat pahala.
maka butuh niat lagi. Niat ini karena toharoh itu masih membutuhkan kepada niat untuk mendapatkan pahala. Jadi niatnya dua ya, niatnya supaya wudhunya benar, sah, tidak batal. Karena kalau wudhunya batal, sholatnya batal. Nah, apa kalau sekarang wudhunya sah, apa kemudian sholatnya sah? Iya, tapi belum tentu dapat pahala. Nah, fal wudhu, contohnya sekarang. Maka wudhu wal ghuslu, mandi, yahtaju ila niatin, wudhu dan mandi ini butuh kepada niat lisihatihi, untuk mensahkan sehingga wudhunya menjadi sah atau mandinya menjadi sah. Kalau ghuslu di sini mandi, kalau di fikih dikatakan mandi, itu yang dimaksud adalah mandi jenabat atau mandi besar. Bukan mandi karena kotor atau mandi untuk menyegarkan badan, bukan itu. Fala yasihu wudu'un bila niyah, maka wudu'nya seseorang itu tidak sah kalau tidak niat. Tidak ada niatnya, tidak disertai niat, itu tidak sah wudu'nya. Wala iktisalun, demikian juga mandinya seseorang tidak sah tanpa niat mandi. Nanti ketika membahas wudhu ada pembahasan syarat wudhu, syarat mandi. Di antaranya adalah niat atau rukun kayak gitu. Wa kadzalika izalatun najasah ta'abbudan, demikian juga orang yang menghilangkan najis dalam rangka ta'abbud, yahtaju ila niyatin li ajlis sawab, maka demikian juga menghilangkan najis dalam rangka ta'abbud itu butuh niat supaya mendapat pahala. Nah, Pak Jazuli, apa artinya najis? Iya, apa artinya najis? Yang membatalkan. Kayak itu ngentut itu. Najis. Oh, batal. Oh, enggak najis tapi batal. Ini Pak Muhammad, apa najis? Enggak gampang ternyata ya walaupun kayak gitu. Nah, sekarang saya tanya, kencing manusia itu najis apa hadas? Ada hadas, ada najis, iya. Hadas kecil kencing. Kalau hadas besar kayak apa? Oh, itu yang besar. Nah, nanti aja dibahas. Nah, kalau berwudu ketika mau sholat itu termasuk dari amalan ya yang diperintah, dan syarat supaya sholatnya sah, wudunya sah itu harus niat tadi. Sekarang kalau menghilangkan najis itu ada perintah apa enggak? Enggak ada. Misalnya sampean lihat telek orang di jalan, wah ada telek, berhenti karena diperintah. Padahal itu enggak diperintah. Artinya sampean mau melewat terus, ya enggak apa-apa, enggak dosa. Karena kalau diperintah kok enggak dijalani kan dosa. Nah, tapi kalau mau sholat harus suci. Nah ini harus suci ini. Syarat harus suci itu ternyata di tempat wudunya, di tempat sholatnya ada barang najis atau di pakaiannya ada terkena najis. Nah, jadi di fikih nanti ada yang namanya hadas,
ada yang namanya najis. Nah, kalau orang kencing, dia berhadas, orang kencing itu dia berhadas dan najis. Kencingnya itu najis. Ya, kencingnya najis. Sekarang setelah istinja, cawi, yang hilang apanya? Najisnya. Hadasnya? Belum. Hadasnya masih. Maka hadasnya baru hilang setelah dia berwudu. Dengan begitu, apa bedanya hadas sama najis? Nah, kalau najis pasti hadas, kalau hadas belum tentu najis. Gitu dulu ya. Kalau najis kelihatan katanya. Nah, kalau orang habis wudu nunggu sholat lama sampai ketiduran, sampai ngorok-ngorok, itu kebanyakan ulama mengatakan batal. Padahal dia nggak ada hadas, nggak ada najis, ya, nggak ada nggak ada kentut, ya nggak. Kesini dulu bahwa menghilangkan najis, makanya di sini beliau katakan ta'abudan. Ta'abudan di sini yang masalah. Kalau menghilangkan najisnya itu ta'abud, itu butuh niat. Ta'abud di sini misalnya mau sholat, bajunya terkena najis, maka dia menghilangkan najisnya di bajunya itu ta'abud untuk supaya bisa dipakai untuk sholat. Karena kalau yang tidak ta'abud, asal daripada menghilangkan najis itu tidak diperintah. Asal daripada menghilangkan najis tidak diperintah. Contohnya tadi misalnya ada kotoran barang, ada barang najis di pinggir jalan. Sampean sedang lewat naik motor. Kalau itu memang diperintah, ya harus berhenti. Nah, harus berhenti. Tapi karena tidak ada perintah, maka nggak ada. Wa illa falau, atau contoh tadi misalnya habis kencing ada najisnya di habis kencing kemudian cawi, apakah cawi ini atau istinja itu harus niat? Nah, itu dibahas di fikih. Kembali di sini bahwa menghilangkan najis ta'abudan itu butuh niat supaya menghilangkan najisnya tadi mendapat pahala. Wa illa falau annal insan, nah, sekiranya manusia itu nasara saubahu thumma nazalal matar. Misalnya ada seseorang pakaiannya itu terkena najis, kemudian di sampirno di luar, di jemuran di luar. Tsumma nazalal matar, kemudian turun hujan. Turun hujan, kehujanan pakaiannya tadi. Nah, bagaimana setelah turun hujan pakaiannya tadi? Maka kata beliau wa tahhara, maka hujannya tadi bisa menghilangkan najisnya. Nah, karena menghilangkan najis itu dengan hilangnya 4 perkara, yaitu yang pertama hilang bendanya, yang kedua hilang rasanya, yang ketiga hilang baunya, yang keempat hilang warnanya. Nah, dan tidak harus dilakukan kalau selama masih ada salah satu dari 4 itu berarti belum suci. Kalau masih ada 4 sifatnya, apa tadi? Bendanya, bau, rasa, warna, ya. Benda, bau, rasa, warna. Harus hilang keempatnya. Kalau masih ada berarti masih dihukumi najis. Sekarang nggak ada hujan, nggak ada apa, pakaiannya tadi di luar. Di luar setelah
3 hari atau 4 hari, dilihat kok hilang tadi, baunya hilang, warnanya hilang, kemudian baunya juga hilang, bendanya hilang, maka di situ sudah dihukumi suci, walaupun tidak ada perbuatan, tidak ada nyuci, nggak ada. Karena nanti walaupun nyuci itu perbuatan, itu juga dikatakan suci kalau sudah hilang dari 4-nya tadi. Sekarang bisa jadi pakaian tadi hilang dari ke-4-nya tanpa ada perbuatan manusia, maka dihukumi suci. Karena ketika ditanya ini najis misalnya, kalau mau dihukumi najis harus ada dalil. Mana dalilnya? Salah satu dari 4 tadi. Mana bendanya? Enggak ada. Mana baunya? Enggak ada. Sehingga mau dihukumi enggak ada dalilnya, kembali kepada asal hukum. Asal bajunya tadi apa? Suci. La sahhati taharah, walaupun itu kena hujan, kemudian hujan mengguyuri pakaian tadi, maka itu sudah sah. Taharahnya sudah suci itu baju tadi. Atau karena kena panas matahari tadi, nggak ditaruh luar tapi taruh dalam tapi hilang, kena panas atau kena angin. Nah, yang jelas kalau mau dihukumi najis harus ada dalilnya, ada buktinya. Buktinya tadi 4 perkara tadi. Walakana tahiran, maka pakaian tadi dihukumi suci biduni niyatin, tanpa niat. Tadi niatnya kan cuma nyampirno gitu aja, naruh saja. Nah, wala qasdin, dan tanpa tujuan. Tidak ada tujuan untuk mencuci, belum sempat, masih repot. Beda tadi kalau memang segera mau dipakai, kemudian dibawa ke kamar mandi, dicuci dalam rangka mau menghilangkan apa? Suci, mau menghilangkan najisnya. Maka ini tadi yang disebut dengan ta'abbud. Dia menghilangkan najis, dia niat untuk menghilangkan najis. Beda tadi dengan niat dengan nyampirno saja, itu tidak ada niatan untuk menghilangkan najis. Beda ya. Kalau tadi nyampirno saja, naruh saja di sampiran, di luar kena hujan, itu dapat pahala apa enggak? Enggak ada. Enggak ada niat untuk menghilangkan najis. Kenapa taruh itu? Ya karena belum sempat nyuci aja, misalnya. Wal farku, sekarang perbedaan baina hadza wa bainal wudu wal wuslu zahirun jiddan. Maka perbedaannya tadi jelas ya, dalam wudu maupun mandi. Li'anna hadza min babit tarki wat takhalli, karena ini termasuk bab yang ditinggalkan dan takhalli. Takhalli itu mengosongkan, menghilangkan. Jadi kalau najis itu masuk dalam bab tarki. At-tarki itu ditinggal. Karena asal seseorang itu tidak boleh menyentuh. Barang najis itu tidak boleh disentuh. Karena ada di situ, atau takhalli ini dalam rangka untuk membersihkan. Karena najisnya ada di kemaluannya ketika habis kencing. Maka dia nyentuhnya itu dalam rangka untuk membersihkan, menghilangkan. Tapi asalnya itu ditinggal. Barang najis itu ditinggal dan dihindari. Tidak boleh disentuh. Misalnya di situ ada bangkainya ayam atau bangkai kucing, bangkai ayam. Nah, karena bangkai ayam itu hukumnya haram disentuh. Gak boleh dipegang. Kecuali megangnya itu dalam rangka untuk membuang. Nah, itu yang dimaksud bab at-tarki atau takhalli tadi. Loh, kenapa ketika orang cawi kok dipegangi itu kotorannya, kan barang najis itu. Nah, di situ dalam rangka untuk membersihkan itu boleh.
Tapi hukum asal, ya, hukum asal barang najis itu apa? Hukum menyentuhnya haram, tidak boleh. Nah, famata khalal makanu min hadza al-qadurati faqat tahura. Maka kapan saja tempat itu bersih dari kotoran tadi, maka hukumnya suci. Amma dzaka fahuwa fi'lun yuksadu bihi at-ta'abbudu. Adapun kalau tadi itu mencuci barang najis atau pakaian atau tempat atau badan tadi, habis BAB misalnya, itu memang bermaksud, berniat untuk menghilangkan najis, maka itu yang disebut dengan ta'abbud, butuh niat. Ya. Jadi beda antara yang butuh niat sama yang tidak. Yang tidak tadi ya memang nggak sempat dibiarkan, setelah dilihat lagi, oh sudah nggak ada. Kemarin di sini ada kencingnya, anak saya kencing situ. Kapan? 2 hari yang lalu. Nah, sekarang mana? Nggak ada. Nggak ada dari 4-nya tadi. Ya sudah, hukumnya kembali ke asal itu. Nah, fala budda fihi min niyatin, maka kalau memang ada perbuatan untuk menghilangkan barang najis, itu butuh niat. Fasara hadzal haditsu munasiban tamaman litahara, sehingga hadis ini sangat berkaitan dengan tahara. Wal yu'lam, hendaknya ketahuilah annan niyata tangqasimu ila qismain. Niat itu ada 2. Ya, niat itu ada 2. Yang saya sebutkan tadi di awal. Al-awwalu, pertama, niatul amal, niat beramal. Niat mau wudu, niat mau sholat, niat menghilangkan najis. Wahwa, niat amal itu apa? Wahwa alladzi yatakallamu anhu al-fuqaha. Ini yang dibahas oleh fuqaha. Fuqaha itu jamaknya faqih, orang-orang yang faqih, orang yang ngerti agama, yang membahas masalah fikih. Asani, yang kedua, niatul ma'mul bihi, niatul ma'muli lahu, niat ma'mul, tujuan, niat tujuan, niatnya itu kepada yang dituju. Gimana ini isinya? Yang dimaksud, seperti tadi, niat amal itu saya niat berwudu supaya wudunya sah. Untuk siapa? Karena siapa kamu niat wudu? Nah, itu yang dimaksud niat yang kedua. Wa huwa alladzi yatakallamu anhu ahlut tauhid. Yang kedua ini yang dibahas oleh ahli tauhid. Wudu itu niatnya harus supaya wudunya sah, itu niat pertama. Yang kedua, niatnya harus karena Allah supaya mendapat pahala. Jadi kalau ini tujuannya supaya sah, yang pertama ya. Yang kedua, supaya mendapat pahala. Karena bisa jadi orang wudunya sah tapi tidak dapat pahala, gitu. Bisa jadi orang sholatnya sah tapi tidak ada pahalanya. Tergantung dari niat yang ini, niat yang kedua. Maka ini harus ikhlas karena Allah, baru dapat pahala. Wahada asani, niat yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi Pak Sugeng? Niat apa itu? Niat yang tadi kan niat 2 ya. Pertama niatul amal, yang kedua niatul ma'mul namanya. Bahasa kita yang kesulitan untuk mengungkapkan. Niat yang kedua itu maksud dari amalan. Itu untuk siapa? Contohnya di sini. Wahadza tsani aham, ini lebih penting yang kedua ini. Lebih penting dari yang pertama. Pertama itu sangat penting, yang kedua lebih sangat lagi. Di sini kata beliau, liman tak malu, untuk siapa kamu beramal?
Waliman tusolli, untuk siapa kamu sholat? Sementara dalam sholat kita dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah. Nah, lillah ini maksudnya karena Allah, itu niat yang kedua. Ini sangat lebih penting. Untuk siapa kamu beramal? Untuk Allah atau karena Allah. Nah, itu yang dimaksud liman ta'malu, untuk siapa kamu beramal? Waliman tusolli, untuk siapa kamu sholat? Untuk Allah, supaya saya mendapat ridho Allah, supaya saya dicintai oleh Allah. Nah, waliman tawadda'u, untuk siapa kamu berwudu? Waliman tagtasilu, untuk siapa kamu mandi? Fahadha ahammu, maka ini niat yang kedua ini lebih penting min kaunihi yasihul wudu aw la yasih, dari niat pertama, yaitu membahas tentang sah tidaknya wudu. Artinya bisa jadi memang wudunya sah, tapi belum tentu mendapat pahala. Masih dibutuhkan niat yang kedua. Li'annahu idza sahhatin niyah, karena kalau niatnya sah, faqad sahhal amal. Kalau niatnya sah, maka sah amalannya. Wa idza lam tasihhan niyah fa alaihi an yu'idahu. Kalau niatnya enggak sah, maka harus diulang, wudunya diulang kalau niatnya enggak sah, karena wudunya enggak sah. Walakin liman ta'malu ata'malu lillah, tetapi niat yang kedua. Nah, untuk apa kamu, untuk siapa kamu beramal? Apakah kamu beramal untuk Allah, karena Allah? Hadza huwal muhimmu, maka ini yang lebih penting. Wa huwa alladhi nabbahahu alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang diperingatkan oleh Nabi fi qaulihi faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, hijrahnya kepada Allah. Hijrahnya sudah sah misalnya, karena hijrah itu cuma berpindah dari negerinya ke negeri kafir, ke negeri muslim misalnya. Hijrah itu pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, tapi kalau nggak ada niat ini karena Allah. Nah, wa man kanat hijratuhu ila dunya, maka Rasul membedakan di sini, ada yang hijrahnya kepada Allah, ada yang hijrahnya untuk cari dunia. Fahuna niyatul ma'mul lahu, maka ini tergantung niat, tujuan dari niat itu untuk siapa atau karena siapa. Nah, wa tamyizul ibadat ba'diha min ba'din, maka di sini ibadah itu bisa dibedakan. Dari niat ini ibadah itu bisa terbedakan satu dengan lainnya. Nah, bagaimana membedakannya? Sebagai berikut kata beliau. Beliau kasih contoh di sini. Insanun, manusia, yagtasilu litabarrut. Ini contoh supaya bisa membedakan. Manusia mandi ya. Mandi litabarrut. Tabarrut itu untuk menyegarkan badan karena sumuk. Nah, wa insanun yagtamisu yanghamisu fil ma. Ada juga manusia yanghamisu itu artinya selulup. Apa bahasa Indonesia selulup? Menyelam. Nah, menyelam ke dalam air atau loncat ke kolam li ta'allumis sibahah, untuk belajar renang. Nah, ini tadi karena lagi sumuk, sama-sama mandi nih ya, bahas mandi ini. Maksudnya kita diajari di sini supaya bisa membedakan mana mandi ibadah, mana mandi untuk menghilangkan sumuk, usian panas, atau belajar renang. Fahadhihi adatun, maka ini adat, namanya adat. Mandi belajar renang sama mandi
mendinginkan badan. Wa insanun, ada juga manusia yang tasilu litatawwu'i. Ada orang juga mandi untuk tatawwu'. Tatawwu' itu ibadah yang mandi yang tidak sampai wajib. Kaguslil ihram, seperti orang mau ihram disunahkan mandi dulu. Namanya mandi tatawwu'. Jadi pertama tadi mandi adat. Apa mandi adat tadi? Mandi mendinginkan atau belajar renang. Yang kedua mandi tatawwu' namanya, seperti mandi mau ihram. Au yaghtasilu li raf'il hadas, atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kaguslil janabah, seperti mandi jenabat. Hukumnya apa? Wajib. Dari sini ya sudah ada 3 macam ya. Mandi untuk mendinginkan badan, mandi yang sunnah yaitu ihram, mandi jinabat karena junub, hukumnya wajib. Nah, padahal mandinya bisa jadi satu bentuk, tapi itu hukumnya bisa menjadi 3 kalau kita lihat di sini. Atau masih dilihat di sini lagi. Au yaghtasilu litahannusi. Nah, wassalamati minal ismi. Atau mandinya untuk tahannus. Apa tahannus? Dibahas di footnote-nya di sini. Tahannusur rajul fa'ala fi'lan yahruju min babil ismi. Tahannus itu artinya perbuatan seseorang untuk mengeluarkan dari dosa. Itu mandi tahannus. Wassalamah, mandi supaya selamat dari dosa. Mandi supaya selamat dari dosa. Artinya kalau enggak mandi dia berdosa. Tapi beliau enggak bilang mandi wajib. Beliau istilahkan mandi tahannus. Apa contohnya? Kagoslil jum'ah, seperti orang mandi Jumat. Jadi ada mandi junub, ada mandi Jumat. Mandi Jumat itu bagi orang yang mau ikut Jumatan. Itu wajib mandi Jumat. Mandinya caranya kayak jinabat itu, mandi junub. Pokoknya kalau di dalam fikih disebut mandi, itu caranya cuma satu, yaitu mandi junub. Nanti akan diterangkan caranya. Mandi Jumat sama dengan mandi junub caranya. Kalau tidak ada niatan untuk Jumatan, ya nggak harus mandi, seperti wanita. Nah, kemudian misalnya lagi safar, karena orang yang musafir itu sholat Jumatnya sunnah, maka dia tidak wajib mandi. Nah, tapi kalau dia mau sholat Jumat ya mandi dulu walaupun sedang safar. Fahadhihi ibadatun, maka ini ibadah. Mulai tadi mandi ihram, mandi junub, mandi tahannus, ini namanya ibadat. Nah, fayambagi alal insan ayyuharriraha wa yadbitaha. Sehingga di sini wajib bagi manusia itu untuk bisa membedakan sampai menjadi macam-macam. Ini ngikuti pelajaran bab niat. Lapo kamu selulup? Ya cek dingin. Oh, itu namanya adat, bahasanya adat. Nah, adapun lainnya kayak ihram, kemudian junub, tahannus, Jumat. Nah, ini ngikuti niatnya. Min fawaidi hadzal hadis. Kita akan membahas masuk ke dalam bab faidah hadis. Tadi baru membahas masalah bahasa-bahasanya itu. Sekarang faidah, maksudnya hukum-hukum yang diambil dari fikihnya ini, dari hadis ini. Nah, yang pertama al-faidatul ula, faidah pertama, annal insan, bahwa sesungguhnya manusia, layam bagi, sesungguhnya manusia itu tidak seharusnya. Manusia itu tidak usah begitu, misalnya. Tidak seharusnya an yu'aniya min hudusin niyah, merepotkan dirinya, menyusahkan dirinya
untuk memastikan niat. Wahal nawa amlam yanwi. Dia sibuk, waktunya habis, mau memastikan dia berniat atau belum. Nah, itu tidak ada ajaran baik dari ayat maupun hadis. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengajarkan pada umatnya itu orang itu sibuk dengan upaya, berbagai upaya untuk memastikan niat. Nah, karena sampai Ibnul Qayyim rahimahullah sampai menulis di sana ada orang dalam rangka ini mau memastikan niat pada dirinya sampai melakukan 10 kebid'ahan. Cuma untuk memastikan niat. Di situ dibahas mulai dari dehem-dehem. Mau sholat ini. Yang kedua, pundaknya diginikan. Itu maunya mastikan niat. Saya tola-tola dulu. Ketiga. Yang keempat, tangannya saya digoyang-goyang dulu. Mungkin pernah lihat ya imam kayak gitu sih. Badannya kemudian digoyang-goyang dulu. Itu dalam rangka mastikan niat itu. Sampai ada 10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diangkat, nggak jadi. Kemudian diangkat lagi, nggak jadi lagi. Allah, belum jadi lagi. Sampai imamnya sudah, kalau imamnya seperti itu, sing bingung, sing kasihan itu makmumnya yang nunggu dari tadi ya. Kalau yang nimpa makmumnya, imamnya sudah mau rukuk, bahkan sudah rukuk, dia belum selesai urusan tadi. Itu banyak menimpa orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Orang-orang yang lemah ilmu dan imannya itu dibuat mainan oleh syaitan. Seperti bola di kaki anak-anak kecil. Nah, pentingnya ngaji itu supaya kuat. Kalau lihat seperti itu atau dirinya mengalami, itu ditepis, segera dihilangkan. Itu hanya permainan syaitan. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan. Saya dulu pernah punya teman di pondok itu, kalau mau wudu itu dia kakinya di atas, di pinggir kamar mandinya itu, bukan di bawah. Mencelok, bahasa kita mencelok ya. Apa bahasa Indonesianya mencelok? Mancik ya bahasa Jawa juga. Angkring bahasa Jawa itu, angkring. Jogja itu angkring. Nah, karena mungkin takut kecipratan atau apa, mencelok di situ. Sampai imamnya udah mau sudah rukuk, kadang sudah mau tasyahud akhir, itu sibuk sama urusan wudhu di situ. Nanti turun-turun loncat dari kamar mandi, nggak turun ke bawah, loncat ke sebelahnya, kemudian loncat jauh gitu, sudah kelumus semua pakaiannya, udah kelumus gitu, disiksa. Itu permainan syaitan semua. Bahkan yang pernah juga saya punya tetangga dulu itu sampai kayak orang gila betul. Kebetulan kamar mandinya agak jauh dari kamar, bukan di dalam rumah. Jadi kamar mandinya di belakang rumahnya, tapi agak jauh di jarak. Telanjangnya di kamarnya, di dalam rumahnya lari. Yang lucu lagi kalau lagi jalan di jalan besar pas musim hujan. Jadi nggak loncat sana lari sana, loncat sana loncat sini, ngindari kayak gitu. Padahal Umar pernah radhiyallahu anhu pernah jalan bersama yang lain di pasar. Temannya Umar ini bertanya pada orang di pasar, ini najis, ini airnya ini najis apa enggak? Becek itu loh, air becekan ini. Ini air apa ini? Najis apa enggak? Kata Umar, jangan dijawab. Karena nanti syaitan masuk kan, buat mainan syaitan, mempersulit diri. Nah, jadi ini faedah pertama dari hadis tadi. Hadis siapa tadi? Umar.
Faedah pertama bahwa umat Islam tidak dibebani untuk apa? Menyusahkan diri untuk memastikan niat. Nah, kenapa tidak diajarkan berdasarkan sabda Rasul innamal a'malu binniyat. Namanya perbuatan itu pasti sudah ada niatnya. Kata para ulama yang sudah lewat kita bahas bahwa kalau ada perintah tanpa niat itu malah yang susah dikerjakannya. Susah dikerjakan kalau ada perintah tanpa niat. Misalnya coba sampean puasa jangan niat, malah sulit seperti itu. Wudu tapi nggak boleh niat misalnya. Bagaimana? Malah itu yang susah. Nah, amma man sakka fi niyatihi, adapun orang yang ragu dalam niatnya. Fa in kana ba'dal faragh, kalau terjadinya keraguan itu setelah selesai minal ibadah, selesai ibadah, fala atharolahu, tidak berpengaruh. Ini ya. Muncul keraguan, oh ya tadi saya sudah niat apa belum ya? Nah, tapi sudah selesai, sudah salam. Maka itu tidak berpengaruh. Li'anna syakka, karena namanya keraguan ba'dal faragh minal ibadati ghairu mu'tabar. Karena keraguan yang terjadi setelah pelaksanaan ibadah itu tidak berlaku. Wa hadhihi qaidatun nafi'atun, maka ini kaidah yang sangat bermanfaat. Ya, ini kaidah yang sangat bermanfaat. Mungkin muncul di hati-hati kita setelah selesai ibadah, selesai wudu misalnya, muncul keraguan. Wa ma'mulun biha fi katsirin minal masailil ilmi, dan kaidah ini diterapkan dalam banyak masalah ilmu, bukan hanya wudu salat. Nah, amsilatun, contohnya di sini. Rajulun, seseorang, intaha minal wudu, seseorang selesai dari wudu, wasakka, kemudian dia ragu, selesai wudu ragu. Hal masa aroksahu amla, apakah dia telah mengusap kepalanya atau belum? Tangannya basah, didelok kepalanya, dilihat. Waduh, lah tangannya basah, megang gini. Tapi gimana ya, tadi sudah tak usap apa belum ya rambut kepalanya? Nah, ini sudah selesai, sudah keluar dari kamar mandi. Fala yaltafitu ilaihi, yang seperti itu gak usah dihirau. Gak usah dihirau. Bal yusolli, tinggalkan sholat saja. Keraguannya dihilangkan, ditinggal. Jelas ya. Nah, yang kemarin ditanya Pak Muhammad ini. Contoh contoh yang kedua, rajulun, seseorang intaha minat tawaf. Seseorang selesai dari tawaf, wasakka, kemudian muncul keraguan. Hal sab'an au sittan. Loh, saya tadi sudah 7 apa masih 6 ya? Misalnya. Tapi itu sudah selesai. Fala yaltafitu ila dzalik, maka ini juga enggak perlu dihirau. Rajulun intaha minas salati. Seseorang selesai dari salat, wasakka, kemudian muncul keraguan. Hal qara al-Fatihata amla. Tadi saya baca Fatihah apa enggak ya? Fala yaltafitu ila hadza, maka enggak, seperti itu enggak perlu dihirau. Li'annal qaidata, karena kaidahnya tadi annasyakka, bahwa keraguan itu ba'dal faragh la yu'atsiru. Keraguan setelah selesai ibadah tidak berpengaruh. Ini masalah ragu ya. Amma intayakona, tapi kalau yakin ini tingkatannya di atas keraguan. Kalau ada yakin, ada ragu, itu yang menang itu keyakinannya, yang yakin itu. Misalnya tadi habis sholat asar, diem ngopi-ngopi mbek gorengan, nah maghrib. Saya tadi habis sholat asar, saya tadi sudah
ngentut batal apa enggak ya. Nah, tapi dia nggak pernah ingat ngentut, maka itu kembali ke asal setelah sholat tadi, bahwa dia belum ngentut. Beda kalau dia setelah sholat asar habis lagi ngopi-ngopi ngentut ya. Setelah sholat asar, setelah adzan asar, saya sudah wudhu apa belum ya? Nah, maka kembali ke apa? Kentutnya tadi. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lagi sholat kemudian diganggu syaitan, gak usah menoleh sampai kamu mendengar bau atau suara. Wah, kayaknya saya ngentut ini. Tapi ngentut beneran apa enggak ya? Karena setan itu suka nariki bulu dubur itu, ditariki sama setan untuk ganggu supaya muncul ini keyakinan keraguan-raguan tadi. Saya kayaknya ngentut ini. Makanya kata Rasul, gak usah bingung sebelum kamu mendengar suaranya atau tercium baunya. Itu namanya apa? Syak tadi, keraguan. Tapi kalau yakin walaupun tidak ada suaranya dan tidak ada baunya, tapi yakin bahwa ngentut, ya batal. Padahal hadisnya tadi nggak usah noleh sampai ada suara dan bau. Saya nggak ada dengar suaranya, mungkin karena rame atau telinganya memang nggak dengar. Nah, dan tidak ada baunya. Tapi dia yakin, maka yakin itu menang dia. Harus wudhu. Nah, adapun kalau dia yakin bahwa dia belum melakukan, bukan ragu. Fahina idzin yaf'alu ma yaqtadihi al-hukmu, maka dia harus ngodok. Oh iya, tadi saya belum ngusap kepala tadi. Yakin saya belum ngusap kepala, bukan ragu. Maka dia harus diulang wudunya. Demikian juga sholat, kalau yakin belum baca Al-Fatihah, maka dia harus ngulang sholatnya. Kalau selesai sholat, saya tadi belum baca Al-Fatihah, itu namanya yakin, beda dengan ragu ya. Jadi pembahasannya tadi faedah pertama, ini mau masuk faedah kedua. Faedah pertama dulu dari hadis ini, bahwa apa? Allah dan Rasulnya tidak mengajari seseorang itu untuk apa? Menyusahkan diri, menyibukkan diri dengan urusan memastikan niat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang kita bahas malam ini sampai di faedah pertama ya, dari hadis pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meluruskan dan mengoreksi ibadah kita untuk agar lebih mencocoki apa yang Allah turunkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.